pemirsa, selamat siang. Kembali menjumpai Anda di program Special Report, program yang selalu membahas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwan. Pemirsa, proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wali Kota di Lampung terus berjalan. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kota menutup pendaftaran pasangan calon. Lalu bagaimana peluang dan bagaimana catatan para calon incumbent yang bertarung di Pilkada 2020 ini? Pemirsa, berikut spesial report peluang dan catatan incumbent di Pilkada 2020. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Lampung terus berjalan. Setelah pendaftaran para bakalan calon, Komisi Pemilihan Umum kini masing-masing menyiapkan tahapan kampanye yang akan digelar pada bulan September atau bulan ini juga. Pemirsa, tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung terus berjalan. Setelah menerima pendaftaran calon independen, Jumat hingga Minggu kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah di Lampung juga menerima pendaftaran bakal calon Bupati, Wakil Bupati, dan bakal calon Wali Kota, Wakil Wali Kota. Rencananya pada 23 September mendatang, KPUD 8 Kabupaten Kota akan menetapkan dan mengumumkan nomor urutan pasangan calon. Dan pada tanggal 25 September hingga 5 Desember 2020, tahapan dilanjutkan masa kampanye pasangan calon. Pada kampanye nanti, masing-masing pasangan calon kepala daerah akan mengeluarkan strateginya agar dapat menarik perhatian dan simpati masyarakat untuk memilih mereka menjadi kepala daerah pada 9 Desember 2020 mendatang. Untuk mendapat kepercayaan atau merebut hati masyarakat, calon kepala daerah yang bertarung ini tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Selain uang, track record dan rekam jejak calon juga menjadi catatan bagi masyarakat pemilih. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik peluang dan catatan incumbent di Pilkada 2020 dengan narasumber yang telah hadir bersama saya. Beliau adalah pengamat hukum Universitas Provinsi Lampung, Profesor Dr. Wahyu Sasongko. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih, Prof, sudah hadir. Sama-sama. Ya, pemirsa, bersamaan ini juga kami mengucapkan selamat atas dinobatkannya Profesor Dr. Wahyu Sasongko sebagai salah satu guru besar di Universitas Lampung. Mudah-mudahan bermanfaat buat mahasiswa kita, amin, Prof. Amin. Baik, pemirsa, mungkin langsung saja. Pertama, saya mau tahu dulu, Prof, komentar Anda terkait soal pelaksanaan tahapan Pilkada di Lampung. Ini ada 8 kabupaten kota, 2 kota, 6 kabupaten yang saat ini bertarung dan kemarin selesai membuka pendaftaran untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Ya. Ini berarti Lampung bergairah. Ya, oke. Kenapa bergairah? 8 ya, kabupaten dan kota sama-sama memasuki kompetisi. Ya, kompetisi melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Oke. Nah, sebagaimana layaknya pemilihan secara langsung, ini udah yang keberapa kali ya. Jadi artinya masyarakat sudah tidak heran lagi. Nah, tapi juga harus diingat, karena sekarang sistem pemilihannya langsung, jadi seperti proses ekonomi. Oke. Dalam pengertian ada political marketing, jadi ada pemasaran politik nih. Pemasaran politik yaitu memperkenalkan si kandidat kepada masyarakat atau konstituennya. Ya. Okay. Nah, disinilah persaingan akan semakin mendekati hari H, semakin tajam. Bagaimana layaknya persaingan di bidang ekonomi, persaingan politik juga sangat ketat. Dan itu sudah nampak. Nah, bahkan agak miris saya. Kalau persaingan ekonomi itu, etika bisnisnya ya tetap terjaga ya. Terus kelihatan. Ya, artinya sudah teruji berulang kali kalau sampai pelaku ekonomi ada yang main kayu,
akan langsung bisa dikontrol. Oke. Sementara kita masuk ke dunia politik, persaingan politik secara semacam free fight begini, kayaknya etika politik kita belum Dewasa. belum Atau established. memang tidak mau. Nah, Karena ini kan di sudah sini. diketahui oleh mereka kan. Di sini di dalam apa? Ada Q secara sosiologi hukum lah ya. Oke. Orang tuh mau tunduk kepada suatu norma Oke. apabila, nah, ini yang paling ketat. Apabila norma itu menguntungkan dirinya, baru orang itu mau. Oke. Tapi kalau dia tidak confirm dengan norma itu, dia pasti akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan semakin ketat, nah ini ada game dalam sosiologi hukum. Justru orang-orang yang punya posisi yang penting di masyarakat, key person. Nah, elit-elit politik, ya, itu termasuk kelompok-kelompok yang begini nih. Jadi kalau norma yang mengatur tentang politik dan etika politik itu konform dengan kepentingan mereka, mereka jalan. Tapi kalau itu tidak, nah mereka biasanya akan melakukan tindakan sendiri. Nah, kalau melihat kondisi yang seperti sekarang, Prof, seperti apa melihatnya? Nah, justru itu. Kalau PKPU sudah bikin aturan, Oke. PKPU yang diatur di situ, sanksinya ternyata menurut mereka dalam tanda petik lembek atau longgar, Oke. mereka tidak akan segan-segan untuk melanggarnya. Dan Profesor melihat ini longgar atau bahkan memang tidak? Tidak. Contohnya aja lah, PKPU 6 diganti nomor 10 kan? Oke, Nah, ya. di situ jelas-jelas untuk mengatur tentang protokol kesehatan. Kemarin waktu pendaftaran di KPU, pengerahan massa. Ya. Seolah-olah ada pembiaran. Nah kan begitu. Oke. Jadi itu baru yang konkret aja ya. Oke, oke. Apalagi kalau udah bicara tentang kepentingan yang lebih mendalam, ya kan, sampai yang mau melakukan apa istilahnya waktu itu masih sosialisasi istilahnya kan, karena kampanyenya emang belum ya. agendanya. Nah itu dihalang-halangi. Nah Ini menarik, Prof. mulai bisa timbul konflik horizontal. Betul. Saya khawatirnya itu. Ini menarik. Jadi kita ketahui bahwa pilkada di Lampung ini ada 8 kabupaten kota, 2 diantaranya kota, dan hampir semua diikuti petahana atau incumbent. Hanya kecuali Metro. Ya. Bandar Lampung bahkan agak unik nih, wakilnya ikut mencalon dan istri wali kota juga ikut mencalon. Tapi tahan dulu, Prof, kita mau jeda dulu. Nah, pemirsa tentu Anda penasaran jawabannya, tentu nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Profesor Dr. Wahyu Sasongko bersama saya Pak Prof. Tadi terputus kita ada 8 kabupaten kota dan hampir semua diikuti incumbent. Nah, sebelum saya mau bicara soal peluang, ada catatan sendiri soal para incumbent ini yang bertarung sekarang ini. Ya. Incumbent itu kalau dalam bisnis, ya persaingan bisnis, pemain lama gitu istilahnya kan, incumbent itu. Jadi pelaku ekonomi lama biasanya sudah menguasai segmen pasar. Oke, betul. Sehingga kalau dia bersaing dengan produk baru, dia bakal menang. Betul. Atau paling tidak 60% lah. Karena pengalamannya. Ya. Oke. Dan jaringannya sudah. Oke. Nah, tapi di bidang politik sebaliknya. Belum tentu yang namanya incumbent akan menang. Bahkan saya nggak berani pegang 50-50. Kenapa? Justru kinerja dari incumbent itu sangat menentukan. Nah, di dalam politik ada namanya track record. Oke. Ya, kalau selama incumbent itu memimpin, track recordnya buruk, dia kemudian akan maju kembali. Nah, jangan harap. Ya. Artinya Anda memberikan catatan ini incumbent justru 50% peluangnya untuk bisa memenangkan di Lampung ini. Saya belum berani 50% bahkan. Bahkan belum berani Iya. 50%. Pertama, indikatornya jelas ya, track record ya. Oke.
track record ini Mm-mm. jelas kalau rekam jejak yang buruk, Oke. ya indikator buruk apa? Ya perilaku, Mm-mm. leadership, Oke. ya kan? Promising, janji, Oh ya. janji-janji politik. Oke. Dia selama kampanye dulu janjinya apa aja? Setelah dia menjabat, berapa Yang dia lakukan, dilaksanakan ya. berapa banyak yang sudah Oke, dia lakukan? oke. Hasilnya efektif atau tidak? Ya. Kalau cuma sekedar formalitas sudah saya lakukan, tapi tidak ada Oke. hasilnya. Tapi ada yang unik, Prof. Kita tahu misalnya, kita ambil contoh deh, salah satu. Kita bukan berarti kita apa, ini kebetulan contoh ada di depan mata kita. Bandar Lampung deh. Salah satu calonnya adalah incumbent. Ada wakil wali kota, Yusuf Kohar ikut mendaftar. Tapi dalam catatan kita ketahui semua bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, dia praktis tidak pernah dilibatkan oleh wali kotanya. Nah, seperti apa dia bisa menunjukkan bahwa dia sudah bekerja? Nah, justru kalau dia memang belum menunjukkan, dia bisa promote, ya, dia bisa promosi bahwa, loh, selama ini saya sengaja diamkan. Ya, artinya tidak diberikan kesempatan. Lampung kasusnya bukan hanya dia nih, daerah lain juga begitu. Betul, betul. Jadi wakil dianggap seperti ban serep. Serap, ya. Jadi kalau ban yang pokok belum rusak, ya serepnya nggak dipakai-pakai, kan Dulu gitu. Lampung Timur juga pernah terjadi. Ya. Nah, artinya itu menasional bahkan. Oke. Dan jadi ya, artinya dia kalau apa komputer itu hard disknya itu masih bersih, nggak ada goresan karena nggak pernah dipakai. Oke. Tapi bagaimana cara dia untuk meyakinkan Nah masyarakat? itu namanya dia harus menciptakan kiat-kiat sendiri dong. Itulah Itu yang harus dia challenge-nya temukan. Nah itu dia. Jadi artinya justru dia punya peluang untuk bisa menunjukkan, ya bahkan dia bisa, artinya seolah-olah menjadi dia nothing tulus. Pengertian nothing tulus di sini apa? Selama kepemimpinan ini dia sebetulnya kan wakilnya. Betul. Baik buruk dia sebetulnya kontribusi juga, dong, iya, kan iya, gitu. betul, betul. Tapi kan secara formal, secara materialnya kan dia nggak dilibatkan. Betul. Artinya one man show. Iya. Siapa? Ya wali kotanya sendiri, wakilnya nggak pernah dilibatkan. Betul, betul. Jadi kalau ada yang terlepas di dalam ada persoalan, itu udah persoalan lain. itu urusan Pak. lain. Oke. Secara pemerintahan itu internal antara mereka berdua. Betul, betul, betul. Rakyat secara eksternal Tidak mau soal itu ya. nggak mau tahu, ya kan? Betul. Nah, justru dia menjelaskan, ya kan, kepada masyarakat, pada rakyat. Oke. Nih loh, kemarin begini-begini misalnya. Karena saya nggak dilibatkan, saya punya visi begini. Kasih saya dong giliran. Nah, misalnya dia bisa bilang begitu. Jadi artinya, kalau dia selama ini cuman jadi ban serep, dia harus bisa membuktikan itu. Nah, sebaliknya, newcomer nih, pendatang-pendatang baru. Pendatang baru kalau di Bandar Lampung, saya lihat kok kayaknya siapa yang kayaknya Kayaknya belum ada potensial. pendatang baru tuh. Nah, maka itu. Pak Riko pernah di Lampung Selatan kan? Nah, iya artinya kan apa yang bisa melawan, membawa angin segar itu siapa? Nah, ini yang sebetulnya masih kita tunggu, atau ada program-program yang non konvensional lah, atau istilahnya out of the box. Oke. Bandar Lampung perlu nih out of the box pemikiran-pemikirannya. Nah, itu yang kayaknya saya belum dengar. Belum ada yang lihat Ya, itu. Oke, ya itu oke. berarti Itu sama biasa. kita melihat. Nah, Prof, kita tahu bahwa ASN sangat dilarang untuk ikut Oh, terlibat. udah Ya. pasti. Bukan hanya peraturan keinginan masyarakat, tapi memang aturan juga sudah menentukan itu. Tapi kita tahu pelaksanaan hampir semua ASN ini sulit untuk dilepaskan, terutama keterkaitan dengan incumbent. Nah, bagaimana Prof melihat yang ada di Lampung? Ya, ini dia yang selalu menjadi PR, ya. Bawaslu ini harus benar-benar tegas, ya. Terus terang banyak modus yang memanfaatkan ASN, Oke. ya. Jadi udah mulai kelihatan ada semacam pembelahan di satker-satker, ya, mereka yang mungkin dijanjikan nanti kalau saya jadi
kepala Sesuatu. daerah, kamu nanti akan jadi kepala dinas misalnya. Betul. Iya kan? Jadi dengan bupati atau wali kota yang ada sekarang, kalau dia ternyata berada di pihak lawan, dia berani ngelawan. Kan gitu. Bahkan sampai frontal ya. Nah ya itu, ini yang menjadi nggak sehat. Baik, Prof, baik kita Ini tahan nggak dulu, sehat. kita mau tahu juga bagaimana sih regulasi bisa mengekat atau menghentikan keterlibatan ASN dan sebagainya, dan bagaimana juga peluang para penantang yang saat ini ada beberapa daerah yang bahkan sampai 3 kali ikut mencalonkan. Pemirsa tentu atau mungkin jawabannya setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, seperti yang kita ketahui tadi bagaimana regulasi bisa menghentikan upaya keterlibatan kalangan ASN di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kita langsung, Prof, kan soal ASN, keterlibatan ASN ini sudah ada regulasi yang mengaturnya. Ada, Tapi sanksinya kita juga tahu berat. regulasi ini sepertinya sekadar macan ompong. Nah, iya. Nah, apa yang keliru sebetulnya, Prof? Disinilah ya tesis tentang penegakan hukum di Indonesia itu secara umum lemah. Di sini dalam politik. Oke. Gitu loh. Pertama, ya tadi saya bilang potensial infringement-nya ya, yang potensial melakukan pelanggaran itu justru elit politik sendiri. Yang membuat aturan justru melanggar aturan. Iya, gitu loh. Jadi kalau diterus-terusuri, kembalinya ke dia juga gitu loh. Oke. Nah, dia sebagai elit politik, dia juga sebagai incumbent misalnya aja. Yang mana mau sih incumbent akan menyerahkan kursinya dengan ikhlas, dengan sukarela. Ya. Ya kan? Nah, justru itu dia mulai menghimpun. Ya, saya tidak menuduh incumbent semuanya begitu. Ya. Tapi kalau incumbent melakukan itu logis, karena dia sudah menduduki jabatan itu, dan dia tahu siapa staf-stafnya. Yang bisa diajak. Dan untuk dia barang. tahu di mana potensi keuangannya. Oke. Jadi pos-pos uang ada di mana, dinas mana, udah tahu semua jaringannya. Nah, jadi dia tinggal menentukan siapa-siapa personnya. Itu di situ, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi, Bawaslu harus tegas. Ya, tegas dalam pengertian, Tapi kan Bawaslu berkelik bahwa memang belum waktunya mereka untuk bertindak, Mas. ya kalau emang makanya saya bilang tadi, kalau memang masalah waktu, itu kan cuma masalah timing aja. Betul. Tapi indikasi akan terjadinya sesuatu, itu kan udah bisa diendus. Ya. Dan kelihatan. Nah iya itu, misalnya aja pengerahan massa aja. Ya, saya waktu itu duduk di tim pemeriksa daerah. Oke. Ada laporan di satu kabupaten lah yang menyelenggarakan pilkada. Ada salah satu penyelenggara pemilu itu dari mulai KPU sampai di bawah kan, ikut-ikutan di dalam pengerahan massa waktu kampanye. Oke. Dan itu ada yang incumbent juga, apa incumbent? ASN. Nah, jadi kemudian dilaporkan, maka saya sebagai tim pemeriksaan daerah meriksa itu. Hasil pemeriksaan, saya tanya, kamu tahu bahwa kamu itu dilarang begini. Kenapa kamu masih melakukan itu juga? Diam aja. Nah, secara ya pengalaman saya, orang yang tahu dirinya bertugas mestinya bertindak tapi tidak menindak atau mengabaikan atau bahkan melanggar, Ada pembiaran lah ya. itu sederhana aja. Antara yang diperoleh, ya kan, dengan yang keluar lebih banyak yang diperoleh. Apa maksudnya? Dia tahu dia melanggar, paling yang terakhir adalah dia dipecat, putusan DKPP, misalnya begitu. Tapi dia dapat dari orang yang minta dia, Itu lebih dari. lebih besar. Oke. Sehingga dia berani gambling begitu. Nah, itu udah umum begitu. ASN mungkin juga begitu, dia hitungannya begitu. Paling gua begini. Kan gitu kan? Nanti kalau ternyata jago gua bener jadi kepala daerah, gua direkrut lagi, malah duduk di jabatan yang gua inginkan. Nah, Apa karena sanksi yang belum terlalu itu membuat juga salah satu faktor. ASN tidak kapok-kapok itu? Maka saya bilang Bawaslu harus tegas.
Kalau cuma masalah, oh karena ini, oh itu masalah timing aja kan. Oke. Memang belum masuk agendanya. Semua juga begitu dari dulu. Tapi saya katakan di balik norma ada etik. Oh Gitu. ya, betul. Di balik norma ada etik. Etika penyelenggara pemilu sudah bisa dilaksanakan. Nah, etika ASN juga ada bisa nih, kan gitu. Kalau ternyata melanggar, ya kan, ketentuan-ketentuan di dalam ASN, misalnya begitu. Nah, artinya apa? Para penegak hukum, ya, dalam pengertian peraturan-peraturan seperti ini, itu udah bisa, istilahnya, menebar mata dan telinga. Artinya membuat catatan tersendiri. Iya, jadi bisa dipetakan sudah. Oke. Dipetakan, mana nih potensial wilayah-wilayah yang biasanya timbul masalah ini. Itu semua diidentifikasi. Nah, Prof, ada nggak melihat langkah-langkah yang dilakukan itu? Mestinya ada dong, Mestinya ada. Mestinya ada, karena saya tahu di Bawaslu kan Khoir kan. Iya. Itu orang lama, jadi mestinya Betul. dia udah bisa tahu petanya itu. Ini daerah sini, potensial infringement-nya apa, siapa, udah bisa dipetakan. Jadi sebetulnya bukan alasan lagi ya. Iya, kan saya bilang tadi. Bahwa belum waktu. Ini pilkada di Lampung ini bukan yang kemarin aja. Iya. Iya kan? Baik, Prof. Ada yang menarik, ada calon yang di luar incumbent tapi ada juga sudah 3 kali ikut mencalonkan diri. Kita tahu Lampung Timur ada Yusron Amrullah, kemudian Musa Ahmad ada di Lampung Tengah, itu sudah ketiga kali. Bagaimana peluang Anda, peluang mereka menurut Anda? Singkat. Ya, kalau udah 3, ya memang rasanya apa-apa tuh ukurannya 3 kali. Kalau ini yang keempat ya berarti nekat. Tapi kalau masih yang ketiga biasanya kan belum 3 kali. Iya. Kalau istilahnya begitu kan. Oke. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan saya tidak ingin mematikan. Betul. Artinya kalau dia tidak merubah apa yang performance-nya, tidak merubah tampilan atau program-programnya yang bisa menarik masyarakat, saya khawatir zong lagi. Saya khawatir zong lagi. Kenapa? Jadi itu yang harus dia telah ada siasati. Iya dong. Untuk pilkada. Harus, kalau enggak, itu aja gitu loh. Incumbent bukan hambatan sesungguhnya ya. Nah, bukan hambatan. Betul. Baik, Profesor, terima kasih. Sama-sama. Sebetulnya masih banyak. Sama-sama. Kalau kita ngobrol ini menarik sekali, karena kita dibatasi waktu. Ya. Saya berharap Anda masih juga bisa kami undang kembali di sini. Insya Allah. Baik pemirsa, siapa yang akan memimpin daerah Anda 5 tahun yang akan datang, semuanya kembali kepada Anda sebagai pemegang kuasa hak suara. Karena itu, gunakan hak suara Anda dengan baik, agar kita tidak menyesal di kemudian hari karena salah menentukan pilihan. Baik pemirsa, terima kasih. Saya Irwan Marwah, mewakili kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.